Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak ibu yang luar biasa. Materi akan kita lanjutkan, silakan dibuka bukunya halaman 31 sesuai dengan PDF yang udah ibu share ke WA grup kalian. Kali ini bahasa Indonesia, kita akan melanjutkan materi tentang ide pokok dalam teks laporan. Anak ibu pasti sudah belajar di kelas 4 dan kelas 5. Oke, kita ulang kembali bahwa ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok sering disebut sebagai pokok pikiran atau gagasan utama atau gagasan pokok, ya. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Dalam paragraf itu akan muncul satu buah kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan secara saksama agar kalian dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Oke, buka halaman selanjutnya. Anak ibu semuanya perhatikan. Di situ pada halaman 32, ya. Nah, perhatikan ada sebuah teks laporan, ya. Kalian baca. Kura-kura Galapagos merupakan jenis kura-kura yang dapat terbilang besar. Panjang tubuh kura-kura Galapagos dapat mencapai 1,87 meter dengan berat sekitar 317 kg. Kura-kura ini memiliki leher panjang. Kura-kura Galapagos merupakan hewan herbivore, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kura-kura Galapagos adalah salah satu hewan yang dilindungi. Nah, dari teks yang Ibu sajikan di atas, anak Ibu semuanya, kita dapat menemukan ide pokok laporan. Ide pokok laporan tersebut adalah ciri-ciri kura-kura Galapagos. Nah, itu adalah contohnya ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Kalian buka halaman 39. Ya. Tugasnya, perhatikan. Untuk halaman 39, di situ seharusnya di situ bukunya ditutup dan Ibu membacakan ya, tapi Anda Ibu nanti boleh sambil membaca. Ibu sajikan sebuah teks berjudul Rusa Bawean. Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk, dia bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanya dia dinamakan rusa bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ya, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon yang muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya. Sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Perhatikan paragraf terakhir. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal ya. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17.00 sampai pukul 21.00 dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 2.00 dini hari sampai pukul 5.00 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Sekarang, berkaitan dengan KD 4.1, tugas anak-anak ibu semua adalah tentang kinerja praktek kalian di rumah. Anak-anak ibu yang hebat pasti sudah biasa melakukannya ya. Perhatikan, tugas kalian adalah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok teks laporan yang berjudul Rusa Bawean yang sudah ibu sajikan. Ya. Ikuti langkahnya, siapkan kertas, alat tulisnya, tulis ide pokoknya dari setiap paragraf. Oke, lalu kalian membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok yang sudah diambil dari per paragraf tadi. Dan buatlah peta pikiran yang jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Oke, silakan nanti dikerjakan menulisnya dengan rapi, harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Anak ibu itu tugas satunya.
Selanjutnya silahkan kalian buka halaman Ibu sajikan terakhir, yaitu pada halaman 61. Ya. Di sini materi terakhir pada tema 1 kita yaitu tentang membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Anda Ibu sudah menentukan ide pokok bagaimana membuat peta pikiran di depan. Sekarang adalah membuat simpulan dari peta pikiran yang udah kalian ambil tadi ya. Jadi, simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal daripada ide pokok. Simpulan dalam teks memuat pesan yang ingin disampaikan atau intisari tulisan, biasanya disebut seperti itu, dan ditulis dengan kosakata yang baku. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Jadi peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Oke anak ibu, untuk tugas 2-nya pada halaman 61, silahkan kalian baca teksnya dan kerjakan soal di bawahnya. Teksnya ibu sajikan berjudul Populasi Burung Cendrawasih Semakin Memprihatinkan. Silahkan dibaca di rumah dengan seksama, silahkan dikerjakan soalnya nomor 1 sampai dengan nomor 4 saja. Anak ibu selamat bekerja, tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap membantu orang tua, dan selalu bersemangat. Kalian adalah siswa yang luar biasa, belajar di rumah itu akan membentuk karakter yang luar biasa. Anak ibu selamat bekerja. Nanti untuk selanjutnya, kapan dikumpul tugas, ibu akan japri melalui grup WA-nya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.